Tuh kayak berarti ini jurusan bagus nih, susah nih. Kamu kayak netapin 3 target yang harus aku dapat selama aku kuliah. Kayaknya prospek kerjanya gampang nih. Pelajaran yang paling susah. Jadi kayak nggak perlu takut kayak nanti gue kerja apa. Hey guys, welcome to my channel. Jadi ini merupakan episode pertama tentang kepoin jurusan. Di video kali ini tuh diperuntukkan buat kalian yang masih SMA, yang bingung mau masuk jurusan apa. Jadi video kali ini aku mau bahas sama Olivia dari fakultas dan kampus mana? Aku dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi, Ekonomi Pembangunan. Tapi dia baru aja lulus bulan ini lah ya. Wisuda, aku baru wisuda bulan ini. Jadi kita mau memperdalam gimana sih jurusan ekonomi pembangunan, apa aja sih yang dipelajarin, nanti bisa jadi apa sih kalau lulus dari sini, dan masih banyak lagi. Jadi ikutin terus ya. Pertama dulu nih, kan lu kan dari UB nih. Ya. Dan jalur masuk UB kan banyak, ada SNM, SBM, Mandiri. Lu sendiri masuknya tuh dari jalur apa? Kalau aku masuknya dari jalur Mandiri. Sebelumnya juga udah daftar di jalur SBM tapi nggak dapet. Jadi kalau kalian nggak dapet SBM, tenang aja, masih ada jalur Mandiri guys. Yang penting kalian berusaha aja dulu. Terus nih, masuk jalur Mandiri, kayak susah nggak sih? Kira-kira soal yang dikeluarin di jalur Mandiri tuh apa? Saingannya juga banyak nggak sih? Jujur aja ya, gue kan nyoba jalur Mandiri tuh bukan cuma di UB doang. Gue nyoba UI, Undip, UNJ, UB, UNER. Nah, tapi dari semua ujian yang udah gue coba, itu tuh yang paling gampang soalnya UB. Gue tuh sampai waktu gue ngerjain tuh gue kayak shock gitu. Sumpah bahasa Inggrisnya kayak gini. Maksudnya kayak basic banget, beda jauh lah sama soal-soal di SBMPTN. Bahkan soal di Undip sama UI aja waktu itu gue tuh kayak mirip-mirip kayak soal SBM kan. Tapi soal di UB tuh bener-bener basic. Makanya gue kayak sempet anjir, gimana nih gue masuk, soalnya gampang. Pasti orang-orang banyak yang lebih pinter kan dari gue. Kalau soalnya segampang ini mah pasti gue susah masuk. Terus ternyata gue masuk. Kayak mikirnya walaupun soal ujiannya gampang, pasti kan semua orang bisa dong kan. Ternyata dia masuk guys, jalur Mandiri. Tadi kan masuk di jalur Mandiri. Apa sih yang lu persiapin buat ujian Mandiri ini? Ujian Mandiri ya, gue belajar dari soal-soal SBMPTN, terus soal-soal yang dikasih dari bimbel gue juga. Terus kalau dulu kan kalau mau Mandiri UB itu kan kita harus ke UB-nya langsung ujian. Nah dulu tuh di sekitar veteran itu, di trotoar-trotoar tuh rame banget orang-orang yang dagangin soal Mandiri UB yang tahun lalu tuh dijualin di trotoar-trotoar. Ya udah gue beli aja iseng. Ternyata ya lumayan membantu sih. Terus lanjut nih, karena dari jurusan ekonomi pembangunan, kayak apa sih alasan lu milih jurusan ekonomi pembangunan ini? Kan banyak banget nih jurusan, apalagi SE kan, sarjana ekonomi itu ada akuntansi dan masih banyak lagi. Kenapa pilihnya ekonomi pembangunan? Kenapa pilih ekonomi pembangunan? Sebenarnya dulu gue nggak tahu spesifik tuh ekonomi pembangunan tuh sebenarnya apa sih, belajar apa, gue nggak tahu. Bahkan sampai gue masuk pun gue nggak tahu. Tapi gue tertarik aja karena pertama dia di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terus yang kedua itu, waktu itu kan gue sempet les di GO ya. Nah di GO tuh ekonomi pembangunan tuh tinggi persentase itu masuknya itu tinggi. Terus gue kayak berarti ini jurusan bagus nih, susah nih, kan persaingannya lumayan tinggi lah ya, di atas rata-rata. Nah terus juga dulu nyokap gue itu pernah kayak datang ke suatu acara. Nah terus di acara itu tuh kayak ada oprek gitu, salah satu jurusan yang dibutuhin tuh dari jurusan ekonomi pembangunan. Jadi nyokap gue mikir kayak ini jurusan ekonomi pembangunan kayaknya prospek kerjanya gampang nih, yaudah masuk aja. Yaudah akhirnya gue daftar di situ. Terus setelah lu masuk, gimana sih pelajaran-pelajaran di ekonomi pembangunan tuh mempelajari apa aja? Kalau kalian baca di Google ya, ekonomi pembangunan tuh termasuk pelajaran yang paling susah. Gue waktu gue masuk tuh gue kayak ternyata dia tuh nggak cuma hafalan, ada hitung-hitungannya juga. Terus yang paling parah tuh kalian harus mempelajari kurva ekonomi. Kurva aja. Maaf guys, pemain Mobile Legends nih. Udah itu aja. Iya. Terus suka dukanya di ekonomi pembangunan tuh apa sih? Suka dukanya, kalau dari sukanya itu sendiri, karena ekonomi pembangunan itu kan lebih
mempelajari khusus tentang perekonomian negara-negara berkembang. Jadi itu cocok banget untuk dipelajari di Indonesia. Jadi kalian tuh nggak akan sulit untuk mendapatkan studi kasusnya, karena di Indonesia sendiri yang merupakan negara berkembang gitu. Dukanya susah, hitung-hitungan ya. hitung-hitungan. Kalian tuh kalau dulu semester 3-4 tuh bener-bener yang namanya mabok kurva tuh bener-bener terjadi. Next ke pertanyaan selanjutnya, kan lu baru aja wisuda nih dari ekonomi pembangunan. Kira-kira lu sendiri tahu nggak sih kayak prospek kerjanya dari lulusan ini apa? Mungkin kayak teman-teman yang masih galau, masih bingung, pasti pengen tahu kan kayak lulusan ini tuh bisa kerja apa aja sih. Sebenarnya kalau jurusan ini tuh banyak ya, karena kalian juga waktu semester 1 itu kan belajar basic management, basic accounting. Jadi kalau kalian mau lari ke finance itu masih bisa, ke accounting juga masih bisa. Nah, tapi kalau lebih cocoknya itu, kalian tuh lebih cocok untuk kerja di instansi-instansi pemerintah itu. Nah, salah satu profesi dan karir lulusan ekonomi pembangunan tuh kalian bisa jadi ekonom, pengajar bisnis, terus analisis anggaran, analisis kredit, terus bisa akuntan, analisis logistik, bahkan jadi analisis keuangan gitu. Jadi tenang aja ya, kayak lulusan ekonomi pembangunan tuh luas gitu, banyak kalian bisa mencong-mencong ke keuangan, ke ini, ke pembangunan, data analysis bisa. Jadi kayak nggak perlu takut kayak nanti gue kerja apa, asalkan kalian mau berusaha, mau apa sih apply terus pasti ya. Tambah keahlian bisa. juga selama kuliah, jangan cuma fokus belajar gitu. Nah iya, terus tuh kalau kuliah ekonomi pembangunan kayak sibuk banget nggak sih? Masih bisa ikut organisasi nggak sih? Kan katanya kalau misalnya kita ikut organisasi jadi makin banyak channel, nanti mempermudah dapat kerja, itu gimana? Sebenarnya sibuk sih enggak ya, karena cukup lah kalau kalian bisa membagi waktu tuh, cukup waktu untuk kalian belajar, untuk kalian ngerjain tugas, dan untuk kalian berorganisasi tuh. Kalau time management kalian bagus itu, kalian pasti bisa ngatur dengan baik. Dulu waktu masih kuliah juga sempet menyibukkan diri dengan organisasi, karena tahu itu cukup penting ya untuk pengalaman organisasi di CV kita nanti, apalagi jadi fresh graduate, pengalaman kerja belum ada, pasti yang dilihat kan akan dari pengalaman organisasinya gitu. Tambahin lagi, dulu waktu aku masih awal masuk kuliah tuh ya, aku kayak netapin 3 target yang harus aku dapat selama aku kuliah. Yang pertama itu aku harus dapat nilai yang bagus, yang kedua aktif dalam berorganisasi, dan yang ketiga itu aku harus punya banyak achievement gitu loh. Nah, dan aku bisa dapetin semua itu karena kalian tuh harus punya time management yang baik gitu. Dulu aku juga sempet punya kesukaan gitu kan, aku suka nyanyi, jadi aku gak mau nyanyiin kesukaan aku itu, jadi aku juga ikut paduan suara, lomba-lomba gitu. Bagus banget tuh guys. Aku juga karena aku masih semester awal, target aku juga aku mau aktif organisasi biar bisa kenal lebih banyak orang dan lain sebagainya. Jadi itu bisa banget dicontoh. Oke guys, jadi aku rasa sekian dulu video kali ini mengenai ekonomi pembangunan. Terus kalau misalnya kalian mau tahu jurusan-jurusan lainnya, bisa banget komen di bawah ini. Nanti aku bikinin video mengenai jurusan-jurusan lainnya. Aku rasa sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye!